yang biasa gali kubur nih. Katanya ini pas gali tanah itu baru yang cangkul ketiga tiba-tiba badannya keras sama cucunya lebih besar badannya daripada kakeknya. Mau diangkat dan bisa diangkat. Ini keras ini gini. Dan bisa diangkat satu orang. Jadi diangkat lah 3 atau 4 orang katanya. Ini aku dapat cerita dari orangnya langsung. Oke, balik lagi di channel Ariza, ini seri podcast. Nah, malam ini kita ada teman yang pengen sharing kejadian yang aneh selama explore. Kenalin dulu, ini namanya Bang Ferdi dari Hikayat Malam ya, dari channel Hikayat Malam. Jadi beliau ini konten kreator dari YouTube misteri yang ada di Berau. Nah, itu namanya Hikayat Malam, nanti ada di bawah. Jadi sama misteri. Ya. Jadi gimana nih Bang Per? Yeah. Aku tuh penasaran selama explore tempat yang paling seram nih. Kita kan YouTuber explore ini kan sering dapetin yang aneh-aneh. Iya, betul. Saking banyaknya ini kan pasti kita ada nih di satu sesi yang paling berat itu di mana sih? Sebenarnya iya betul sih, banyak kalau tempat yang horor terus gangguannya yang mungkin macam-macam lah. Tapi memang ada satu tempat memang disakralkan juga di Berau. Jadi waktu eksplor ke Gunung Padai. Oh, Gunung Padai. Itu lumayan berkesan itu. Nah, bisa dijelaskan ntar sama Bang Per Gunung Padai itu tempat apa gitu. Nanti bakal dijelaskan. Jadi waktu itu memang ada rencana mau ke Gunung Padai sama teman-teman sama Iam juga. Jadi 4 orang waktu itu. 2 orang teman sih, mereka ikut karena penasaran. Sebenarnya agendanya memang waktu itu aku sama Iam aja. Cuma 2 orang ini penasaran mau ikut. Jadi seberani itu naik ke Padai cuma 2 orang? 2 orang rencananya. Memang biasa kan mana-mana berdua Iam lah, atau kadang kalau Iam sibuk ya biasanya sendiri, kadang ada juga sih di video sendiri. Gitu. Jadi waktu itu berempat karena 2 orang ini penasaran di Padai ini seperti apa. Jadi Padai ini kan ada 2 versi nih Bang Per. Versi darat sama versi laut. Kita lewat yang mana nih? Waktu itu yang versi laut. Yang laut. Berarti lewat saran air apa namanya? Ketinting ya, betul. Jadi waktu itu perjalanannya lumayan jauh sih dari sini, harus ke Kecamatan Tabalar dulu. Tubaan ya. Jadi ke Kampung Buyung-Buyung. Ya. Kampung Buyung-Buyung lewat dermaga sana, nyebranglah sekitar 1,5 jam kayaknya sampai Gunung Padai. Jadi mungkin kalau teman-teman di Berau sudah tahu Gunung Padai ini tempat seperti apa. Jadi kalau yang belum tahu mungkin informasi sedikit, Gunung Padai ini dipercayai sama masyarakat Berau, disakralkan lah, karena gunung ini dipercayai tempat kerajaan jin, salah satu terbesar juga di Kalimantan Timur. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu sebenarnya cuma mau maksudnya penasaran juga di sana seperti apa, karena kalau di jalur darat kan sering kita lewat. Sering. Nah, jadi lewat jalur air lah ke sana. Lewat Ketinting waktu itu sekitar 1,5 jam dari Kampung Buyung-Buyung ke Gunung Padainya. Itu nginep apa? Nginap. Oh, nginap ya? Nginap, rencananya waktu itu nginap. Karena waktu itu juga pas nyebrangnya dapatnya malam sih. Oh, malam. Jadi kalau mau balik lagi kayaknya sudah tanggung. Ya. Tapi emang bawa ini ya Bang Per, bawa apa namanya, tenda gitu. Iya, bawa peralatan untuk camping juga waktu itu. Jadi sampai di Gunung Padai itu sekitar pukul 9 malam. 9 malam akhirnya sandar di sana. Ya. Sekitar jam 9 malam. Terus ya kaget juga lihat di depan pelabuhan itu banyak mungkin orang di sekitar kaki gunung sering melakukan ritual di sana, yang kita tahu kan, kayak ikat-ikat batu di pondok-pondok. Oh, yang itu. Seperti di kontennya Bang Per tuh pernah lihat pondok, macam pondok kecil diikatin batu apa botol gitu? Batu. Jadi pernah juga aku tanya itu katanya nazar sih mereka itu. Jadi punya permintaan, terus datang ke Padai meminta di sana sambil ikat batu. Kepercayaan mereka seperti itu. Kalau misalnya katanya terwujud atau tercapai nazarnya ini, kembali ke sana baru dilepas. Oh, begitu. Nah, tapi itu ada 2 atau 3 pondok full batu. Banyak sih. Berarti ada yang nazarnya belum terpenuhi dong ya. Kayaknya atau karena biasalah manusia kalau sudah kepenuhi nazarnya tapi lupa. Iya, betul. Kayaknya tapi benar nggak sih isunya kalau kita nazar nih, kita maksudnya
keinginan kita itu terkabul. Kita nggak balik dikasih sakit katanya sama penunggu di Padai. Nah itu cerita dongengnya sih seperti itu. Masing-masing kepercayaan sih. Kalau kita kan di Islam kan kalau memang nazar nih katanya memang harus setelah tercapai atau terwujud harus dilakukan apa yang kita nazarkan itu. Memang kalau secara Islam kan seperti itu. Tapi kalau untuk katanya yang diganggu sama di sana ya kita kurang tahu juga Ri. Soalnya itu kepercayaan orang di sana kan. Takutnya salah ngomong lagi. Ya mungkin pernah kejadian atau mungkin kita belum tahu aja. Belum tahu ya betul. Jadi waktu sampai di sana sekitar pukul 9 malam langsung naik ke atas, terus cari lokasi lah buat camping. Jadi beres-beres bareng waktu itu di sana. Setelah itu baru ya persiapan makan segala macam sampai sekitar pukul jam 12 apa jam 1 malam itu aku naik ke atas. Sekalian lihat-lihat juga mata airnya. Oh iya. Nah sekalian lihat juga mata airnya, terus pas balik karena sudah kepalang tanggung karena sudah keringat seharian perjalanan nyeri, jadi mandilah di mata air itu malam itu. Mandi berarti mandi di malam. Mandi. Sebenarnya itu maksudnya mandinya bukan karena ada mungkin nazar juga, mungkin orang mikir atau mungkin mau merasakan airnya. Bukan sih, kalau aku pribadi jujur waktu mandi itu cuma karena keringat aja, karena panas hari hawanya gerah, jadi mandilah di sana. Bukan ada ingin apa-apa. Pengen mandi di pinggir sungai mungkin lumpur gitu kan. Iya betul. Lagian dia sampai di kaki gunung itu di bawah itu dermaganya juga sudah rusak. Jadi habis tanah terakhir itu langsung berapa senti ke bawah gitu. Berarti jadi, lumpur gitu. Udah memungkinkan kita untuk ngambil air di situ kayaknya. Jadi katanya ada kejadian aneh nih saat habis mandi atau ya ada setelah habis mandi sih. Setelah habis mandi itu ada kejadian aneh memang. Jadi ini percaya juga teman-teman, maksudnya kejadiannya ini ya kita alami maksudnya secara pribadi kan. Ya kurang tahu kalau Iam dan teman-teman lainnya ada apa di sana. Waktu pribadi sih begitu turun ke bawah habis mandi jam 12 apa jam 1 tengah malam itu turun ke bawah, ngeliatlah di sana itu kayak ya mungkin kata orang kan kerajaan kayak bangunan kuning semua. Waduh. Tapi itu pas sudah turun setelah dari atas, pas balik ke belakang ini semua kok beda pemandangannya, tapi kayak sekilas gitu nah, kayak dia kabut terus ada bangunan kuning di sana kayak gitu ya. Oh, merinding. Jadi beneran merinding. Mungkin sih memang ada. Jadi dikasih lihat di bawah gunung gitu ya. Iya. Begitu ngeliat sana begini hilang apa masih ada? Itu sekali itu aja pas habis turun sebentar karena penasaran kan kok kayak ada yang aneh, balik lihat itu bangunan semua, bukan hutan kayak yang biasa itu. Tapi habis itu langsung turun lagi sih. Setelah habis itu langsung turun ke bawah. Nah itu kalau yang pengalaman pribadi, kalau Iam kurang tahu sih Iam waktu itu ada dapat pengalaman apa di sana. Tapi selama ini tidurnya jam berapa sih? Nggak tidur apa gimana? Tidur. Tidurnya waktu itu kalau aku sih sekitar pukul 2:30 apa jam 3 baru bisa tidur. Kenapa tuh? Nyamuk sih sebenarnya. Nyamuk sih ya, nyamuk. Tapi nggak ada kejadian lain setelah itu ya? Alhamdulillah setelah sampai habis itu, alhamdulillah sampai kembali lagi ke sini nggak ada sih, cuma melihat bangunan megah itu aja di sana warna kuning. Oh, akhirnya bisa melihat ini ya. Ngelihat bangunan yang dibilang kerajaan gaib di Gunung Padai. Ya, kurang tahu itu kerajaan atau apa, tapi yang sepengetahuanku yang waktu itu kulihat malam itu kayak gitu. Semacam memang kastil kan istana. Iya betul. Atau perkampungan gitu. Kalau yang waktu itu kayak bangunan megah sih besar. Berarti, jadi bukan kalau perkampungan kan mungkin rumah per rumah. Berarti istana kayak kuning gitu. Iya. Berarti identik apa dengan kerajaan di Kalimantan itu kan Kalimantan, kuning. Ya betul. Jadi betul-betul besar sih, maksudnya kita melihat itu kayak gunung tapi bangunan megah. Itu jelas sih waktu pas turun dari atas, pas turun setelah mandi turun bawah, kok lihat kayak gitu. Tapi ya sudah mungkin pikiran pada saat itu mungkin ini ya, tapi rezeki sih bisa lihat gitu kan. Itu yang namanya kita YouTube Explore misteri itu betul. Pengennya lihat yang kayak gitu meskipun kita yang lihat secara langsung tidak bisa tertangkap kamera itu sudah betul, sudah kejadian yang luar biasa lah ya. Betul kalau walaupun yang nampak di kamera itu agak susah. Iya betul sih, itu jadinya ada plus minusnya. Iya betul. Dibilang sial ya nggak semua orang bisa lihat kan. Iya betul. Makanya kalau aku sih selalu misalnya explore, misalnya sendiri ataupun sama Iam mungkin mikirnya kalau misalnya ada gangguan apa pada saat buat video itu kan pasti mikirnya alihkan aja. Misalnya ada suara apa, mungkin
suara burung, Iya, mungkin suara ya burung. itu mungkin apa sih maksudnya, penyemangat aja buat diri sendiri supaya udah fokus ke sana gitu. Nah, Iya. nah seperti itu sih, mengalihkan aja, mengalihkan rasa takut aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya takut itu Pasti wajar, nggak ada orang yang kaget, lebih ke kaget, betul sih. bukan takut. Kalau takut begitu set, kabur. Kabur ya, betul. Kalau kita kaget kan, iya. Apa nih, gitu kan? Iya betul. Tiba-tiba sadar, oh nggak apa-apa, biasa gitu. Iya betul. Jalan sih. lagi. Betul. Tapi pernah nggak selama explore Bang Per itu yang betul-betul kaget? Kayak ini biasanya nih kita explore, lihat penampakan, lihat betul, udah biasa. Tiba-tiba di satu explore ngelihat yang bener-bener parah lah, sampai kaget gitu, sampai pengen nyerah, pernah nggak? Pernah sih. Jadi ada di salah satu rumah, di video juga ada sebenarnya rumahnya, gangguannya ada juga di sana. Tapi waktu itu sebelum mulai, jadi aku lagi siap-siap kamera kan, Ri? Iya, kamera. Pada saat itu memang sendiri, waktu itu tidak bersama Iam. Jadi ada salah satu rumah, cukup misterius sih, cukup misterius. Di depannya ada 2 atau 3 mobil kayak bekas kecelakaan gitu, sudah hancur-hancur. Nah, di pinggir jalan, terus kesana lah nyoba. Jadi waktu saat siap-siap, tiba-tiba dari belakang ini ada orang lempar. Padahal pas saat itu sendiri lempar. Ngelempar siapa? Balik belakang, sepi, ada orang. Maksudnya nggak mungkin ini. Sudahlah, seperti yang bilang tadi, kan ngalihkan aja. Mungkin apa yang jatuh, supaya tetap tenang. Ini durasi belum selesai, kok diganggunya kayak gini. Betul. Gitu kan? Jadi itu malah belum tag itu. belum mulai. Baru lagi siap-siap. Ya kan? Lempar aja, habis itu ya cuek aja, lanjut lagi, siap-siap alat segala macam, lanjutlah jalan. Nah, begitu jalan masuk ke dalam rumah, nah di situ gangguannya itu bukan ke penampakan sih, lebih ke suara, tapi intens. Jaraknya tuh suara itu, maksudnya kalau biasa kan kadang kalau kita pasti Ri tahu, maksudnya sekali-sekali aja suara itu. Ini intens, Ri. Dalam waktu berapa menit itu suara itu udah hilang-hilang. Jadi begitu masuk ke dalam rumah, pertama awalnya dari arah samping. Bang, suara lempar. Kaget, kok ada yang lempar dari samping. Tapi waktu itu mikir mungkin kelawar nih atau burung jatuh apa. Terus saja lanjut ke dalam. Begitu ke dalam ada lagi. Ini posisinya dekat kamar mandi waktu itu. Sudah di tengah, di dalam dekat kamar mandi ada lagi suara, tapi suaranya dinding kamar mandi. Kan pertama dinding depan nih. Kok maksudnya tahu pas aku lagi dekat dinding kamar mandi, lempar lagi. Terus aku kaget kan. Ada suara lagi. Pikirku gitu lagi, binatang kali, pasti nih binatang. Habis itu aku posisinya lagi jelasin ke teman-teman ini, lagi jelasin ke teman-teman, lagi selfie lah, jelasin ke teman, ada suara gini di kamera juga kayaknya dapat waktu itu, bilang gitu. Tiba-tiba lagi selfie kayak gini, ini jelas dari belakang suara itu mulai lagi, bang, ini posisinya kayak gini. Itu tuh kaget aku, di kamera aku udah bisa bohong ya, maksudnya rasa kaget ekspresi gue itu. Pasti ekspresi muka langsung. Iya sih, padahal aku baru bilang barusan ini ada suara teman-teman, tapi mudah-mudahan dapat di kamera. Tapi waktu itu memang di video dapat. Lagi asik jelaskan dari belakang lagi, buang dinding. Itu aku betul-betul kaget itu ekspresi. Baru sendiri ya? Sendiri. Karena aku penasaran. Terus langsung balik kamera, larilah ke arah belakang. Jadi di sebelah kamar mandi ini kayak ada teras ke arah luar. Rumahnya tidak terlalu besar sih. Di situ pintunya agak rusak. Jadi kayak pintu warung gitu, pintu geser. Ada celah sedikit lah, jadi aku maksa lu situ, masuk lubang kecil, maksa keluar. Begitu keluar aku lari ke belakang cek, karena kalau aku mikirnya kalau gangguan binatang atau segala macam kok iten. Iya, kok terus-terusan. Aku takutnya kan ada orang yang neror ini, supaya aku takut atau gimana. Keluar lari ke belakang, begitu sampai di belakang, ini rumah ini hutan ternyata. Aku baru sadar karena dari depan kan memang sudah hampir tertutup hutan, cuma dari depan masih kelihatan. Begitu aku sampai belakang ini semua, samping dari belakang sampai samping rumah ini semua hutan. Bilang kalau orang nggak mungkin kayaknya masuk dalam situ, karena rimbun padat sampai ke atap rumah itu. Wah, itu aku langsung down itu pas lihat di situ, pas lihat kondisi keluar langsung down. Wah, ini terlalu rimbun, nggak mungkin ada manusia ini. Siapa sebenarnya ini? Parah sekali itu. Parah itu. Berarti kalau kan sama-sama tahu nih kita apa ya, di kata orang nih supranatural gitu kan. Praktisi. Kalau mungkin di mana-mana sama Bang Per. Kalau orang kalau sosok ini bisa megang benda, terus ngelempar ke kita, betul. Atau bisa menjatuhkan sesuatu benda, pasti itu rajanya gitu kuat, kan, energinya kuat. Iya betul sih. Serem. Nah itu yang bisa dibilang ya paling serem juga, salah satunya itu sih setelah Padai tadi, karena itu betul-betul sampai selesai video tuh aku di dalam tuh masih. Nah sampai pas terakhir
Begitu sudah mau closing di depan pintu rumah, ceritanya depan pintu rumah, lagi aku jelaskan lah sudah selesai explore ini gini-gini, alhamdulillah aku aman, cuma dengar suara macam-macam gini. Tiba-tiba di belakang kayak ada suara tikus, tapi kayak tikus ini kayak kesakitan sih, kayak digigit ular. Suara biasa lah kita dengar di rumah. Kalau ada suara tikus kayak gitu. Kayak rumah semak-semak gitu biasanya ada kayak ini tikus sama digigit ular gitu. Gitu, betul. Terus aku matikan kamera, ke belakang lah nyari. Ya itulah, aku mungkin nggak tahu lah teman-teman mikirnya aku bodoh atau apa, setiap ada suara aku penasaran gitu mau nyari suara apa itu. Karena aku maksudku kalau ada suara aku harus tahu nih sumbernya apa sebenarnya suara ini, biar nggak jadi hoax gitu kan. Betul sih, daripada maksudnya menerka-nerka kan. Ke belakang lihat cari nggak ketemu apa sih, maksudnya binatang ataupun nggak ada. Begitu kembali ke depan lagi mau closing, pintu yang dari kamar ini dekat kamar mandi nutup sendiri, bang, ke depan. Itu aku cepat closing terus keluar lah, karena rumahnya dari jalan itu sekitar merinding 30 atau 40 meter dari pinggir jalan. Jadi sebenarnya itu mungkin halaman zaman dulu ya, mungkin sih. Jadi sudah tertutup semak, jadi sedikit terabas juga waktu masuk. Jadi begitu dengar suara pintu dibanting dari dalam, bang, cepat-cepat closing keluar. Langsung dari itu beres-beres di depan. Itu ada tapi di YouTube kan? Ada videonya. Judulnya apa tuh ya? Judulnya waktu itu Rumah Misterius kayaknya. Rumah Misterius. Itu posisinya di mana Bang? Itu ada di jalannya, disebutkan apa nih? Boleh lah ya jalannya. Siapa tahu teman-teman explorer yang Berau, sebenarnya nggak banyak teman explorer di Berau ini, cuma ya bisa lah buat yang konten kreator atau baru mau mulai gitu explore, dapat referensi baru. Jalannya waktu itu rumahnya di Jalan Mawar sih, Jalan Mawar arah ke kantor bupati. Jadi itu dari jalan sedikit tertutup sih waktu itu. Jadi aku juga, nah gini, aku kalau dapat lokasi itu misalnya jalan nih, udah sengaja lihat kan, ada lokasi nih, malam langsung. Jadi waktu itu kalau dari jalan ya itu aku bilang tadi sekitar 30 sampai 40 meter masuk, tapi sudah tertutup sih, rimbun. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang paling jelas itu kendaraan, ada mobil kayak bekas kecelakaan sih. Soalnya hancur penyok depannya. Jadi aku nandainya mobil itu waktu malam, lihat mobil itu, oh ini kayaknya masuk ke dalam lah, terabas sedikit, ketemu rumahnya di dalam, sekitar 30 sampai 40 meter. Bahaya ya? Ini bahaya. Bahaya. Nah, jadi itu tadi pengalaman Bang Ferdi. Nah, yang bikin menarik lagi nih ada berita, lagi WA-an nih sama Iam ya kan. Bilangnya itu Bang Fer pernah tuh kejadian di makam tua katanya itu. Makam tua. Kejadian apa tuh? Itu makam tua yang ada di Gunung Tabur sebenarnya. Jadi sebenarnya ya makam tua bisa dibilang ada beberapa makam tua di sana. Jadi tapi sampai sekarang juga masih ada sih, kalau ada yang meninggal dikubur di sana masih digunakan, tapi jarang, lebih seringnya yang di depan polsek. Iya, depan polsek yang di pinggir jalan kan? Pinggir jalan. Nah, jadi itu agak lurus lagi sih dari polsek, kuburannya agak masuknya lumayan jauh ke dalam, agak ke tengah hutan terus ke pinggir sungai. Jadi waktu itu aku sana sendiri juga nih, masuk ke sana. Waktu itu pas Iam kayaknya lagi sibuk, itu aku masuk sekitar jam 12 kurang, belum sampai jam 12 kayaknya. Jam 12 kurang aku masuk dalam sana sendiri buat video lah di makam tua Gunung Tabur. Memang aku pernah dengar kejadian di situ, Ri. Nah, sebelum aku masuk aku cerita sedikit nih. Ada informasi. Jadi ada kejadian lah waktu itu, ada sebenarnya kejadian ini ada juga diberitakan sama media informasi, media Instagram Berau ya, diberitakan waktu itu ada kejadian lah, meninggal bunuh diri, dikubur di sana. Di situ. Di bunuh dirinya di lain tapi dikuburkan di sana, dimakamkan di sana. Jadi kakeknya dari yang bunuh diri ini ikutlah dalam menggali kubur sebelum dikubur, ikut. Jadi waktu itu menggali kubur selesai, sudah memang katanya agak aneh sih di sana, dari pihak keluarganya cerita karena tempatnya jauh dalam hutan, mereka ini juga dikubur di sini, maksudnya dari depan polsek, ya ikutlah penggalian kubur. Jadi kakek ini mungkin karena masih teringat sama cucunya, ikutlah minjam cangkul. Kalau waktu itu yang gali kan yang biasa gali kubur nih. Katanya ini pas gali tanah itu baru yang cangkul ketiga, tiba-tiba badannya keras. Badannya kakek itu keras. Sudah tuh orangnya si kecil, badannya keras, begitu nyangkul keras. Jadi ribut lah, pihak keluarga dipanggil segala macam, mau diangkat sama cucunya lebih besar badannya daripada kakek ini. Mau diangkat nggak bisa diangkat, badannya keras ini gini, nggak bisa diangkat satu orang. Jadi diangkat lah 3 atau 4 orang katanya. Ini aku dapat cerita dari orangnya langsung yang ngangkat cucunya ini, karena aku kenal. Diangkat keluar dari kubur, badannya keras, sama sekali keras, berat. 4 orang angkat, tiba-tiba keluar busa lah dari mulut. Terus si kakek ini tadi? Kakek ini kasihan, mungkin
masih kepikiran kan atau apa kan. Tapi anehnya itu tiba-tiba keras, berat badannya gitu. Dibawalah ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit, vonis dokter stroke. Pada saat itu stroke. Ya mungkin anggapannya kepikiran gitulah. Iya. Stroke. Nah itu ceritanya yang tentang kuburan itu. Setelah daerahku dengar cerita itu, seminggu atau 2 minggu setelah kejadian itu aku kesana lah buat video, penasaran tentang lokasi ini seperti apa. Aku tahunya kan kuburan Gunung Tabur yang depan polsek. Yang di situ aku sama sekali buta, belum tahu sama sekali. Ya waktu itu aku langsung masuk lah ke dalam, lihat jalanannya masuk. Baru sampai di ujung, tepat di ujung tempat parkiran, kelihatan lah kuburannya. Ini jalanan, kuburannya agak turun lagi gini. Landai sih. Ini di tengah hutan semua, pohon-pohon tinggi. Ini kuburan semua. Jadi aku nih palang tanggung mau balik. Sudah depan sini, sudahlah pasang kamera, masuklah ke dalam kuburan. Awal-awal waktu di depan kuburan ini masih banyak kuburan-kuburan muslimin biasa sih. Muslimin biasa, masuklah. Cuma memang banyak sih yang aneh-aneh, kayak ada air mineral ditaruh di kuburan, macam-macam lah gitu-gitulah. Kita tahu lah, maksudnya itu hal biasa kita jumpai biasanya di kuburan muslimin. Apakah itu sarana pengobatan atau apa kan? Jadi masih biasa. Begitu aku sampai agak pinggir sungai lagi, nah di situ baru banyak nemukan kuburan-kuburan tua dari batu, betul-betul batu sih, bukan semen. Yang nisan zaman dulu. Nisan zaman dulu. Nah, jadi betul-betul batu, ada beberapa batu. Nah, pernah di video itu juga kayaknya aku ada pernah kesandung itu betul-betul nisan, tapi posisinya sudah rebah gini. Itu aku sandung, terus sampai ke pinggir sungai. Pinggir sungai ini ada jalan setapak tapi sudah tutup. Masuk sana, lampu kameraku tiba-tiba mati. Tak, wah aku mikir positif nih. Wah habis lampu kamera nih. Gantilah lampu kamera, tak ganti lagi, nyalakan. Mati tetap. Iya, ini jalannya setapak, tapi kan waktu itu aku bawa senter. Oh mati, ini baru dicas nih dua-dua baterainya nih. Pasti mati lagi. Tapi kamera nyala ya? Kamera nyala, hidupkan lagi lampu. Oh kok mati? Aku bilang ini. Oh ini merinding lagi aku ceritain pas masukin. Jadi pas sudah berapa kali kutak-atik tak nyala, tapi redup. Kalau sudah full redup. Sudahlah, karena kepalang tanggung, paksa aja masuk ke dalam, masuk jalan setapak. Makin ke dalam di sinilah, di pinggir sungai ini banyak kuburan-kuburan tua semua. Ini ada juga yang sudah, ya minta maaf, sudah hancur terus longsor masuk ke dalam sungai, tinggal separuh kuburannya. Begitu aku sampai ke dalam lagi, ada kumpulan pohon bambu besar tepat di pinggir sungai. Pohon bambu ini sebelahnya kuburan gini. Jadi aku di sini posisinya aku duduk kan. Aku duduk, ganti lampu kamera lagi. Ganti lagi karena redup. Tetap segitu-segitu aja. Sudah lanjut. Begitu aku balik ke depan, nih kumpulan pohon bambu kan. Ada satu daun bambu tuh gerak sendiri. Di video juga ada tuh. Gerak sendiri. Ini udah ada angin posisinya. Semua udah ada yang cuma itu aja. Ini dalam hutan, ini sudah dari jalanan posisinya. Karena aku sudah masuk makin ke dalam. Berarti kayak gini ya. Kayak hutan, memang hutan lah. Betul-betul hutan aku masuk itu. Hutan. Kalau misalnya Arim yang penasaran tempatnya, nanti aku antar ke sana. Itu masuk pohon bambu besar, ada satu daun bambu itu goyang sendiri gini. Itu gerakannya aneh sih bisa aku bilang. Karena kalau angin itu kan biasa ya slow, ini cepat gini. Jadi aku dekati aja sih. Jadi aku ngomong di video ini, kalau teman-teman lihat ini ada apa, yang gerakan apa pada saat itu. Jadi aku shoot aja daun bambu ini. Oh makin keras goyangnya. Goyangnya tuh kaku, Tapi ya sudah lah. Kalau kan maksudku aku berpikir positif aja, apalagi sendiri. Kalau aku mikir yang lain-lain pasti pasti buyar pasti sudah. Habis itu tapi aku tetap lanjut terus sampai ke pinggir sungai, makin banyak yang makam-makam tua lagi semua ada di sana semua makam tua. Nanti kalau mau ke sana itu bisa aku antar tuh. Itu asli makam tua, Kalau yang di Sambaliung ada kan? Sambaliung. Iya, pernah naik ke Sambaliung. Itu waktu main jelangkung. Main jelangkung. Itu aja yang uji nyali itu sampai berasap tuh jelangkungnya. Memang kan main jelangkung ini lebih ke bantuan jin kan. Iya betul. Lebih ke sebenarnya ini bocoran aja lah buat semua. Jelangkung itu sebenarnya ori, dia pakai sumpah. Terus kita tuh main misalnya bertiga nih. Kita tiga tuh sumpah, yang batok kelapa itu kita minum nih. Itu kita masukin jin yang benar-benar jin ke dalam situ. Jadi itu dia doanya kejawen. Kejawen. Itu parah kejawen. Itu sampai berasap tuh. Nah di situ banyak tuh makam-makam. Dia bukan nisan bang, tapi batu. Batu ya betul. Batu ini kan kita namanya adab masuk ke kuburan kan, ke makam. Ini pengen ninjak badannya kuburnya yang mana? Yang gitu. Mana betul ya? Tapi ada palanya aja gitu. Iya betul. Ini kemana ya? Mau ke kiri serba salah. Jadi ya mohon maaf aja lah. Langsung kita misi lah kita lewat gitu. Soalnya agak susah. Nah itu aksesnya gampang kan. Kalau yang di Gunung Tabur tempatku tadi aku bilang itu aksesnya lumayan susah, ekstrim terus
kuburannya lebih horor karena masih kelihatan, terus ada yang longsor-longsor hancur-hancur. Itu sampai aku senter nih karena bolong kan. Iya. Aku nyenter dari bawah. Siapa tahu masih ada yang Ada kain. Atau apa, dan aku nyenter dari bawah gini. Posisinya. Wah, enggak ada sih bang ini, atau sudah hanyut sama sisa-sisanya hanyut ke sungai, tapi separuh itu separuh. Nanti aku antar ke sana nih kalau mau nanti coba mau ngonten di sana kan. Itu horor sih. Yang agak maksudnya bisa dibilang gangguannya parah ya tiga tempat itu tadi. Itu sih. Udah banyak sih Bang Per ini keliling ke sana sini. Kalau di Banu Explore ini kan terhalang oleh anggota karena tadinya kan konsepnya tim Bang. Jadi berbarengan jalan gitu. Kalau solo explore beda dong kan. Iya. Nah, makanya itu kayak Bang Per ini bebas dia. Jadi bisa solo explore. Kalau kita nih nunggu tim cenderungnya karena mainnya bareng gitu kan. Apalagi pasti ada kesibukan masing-masing. Pasti kerja itu. Iya, pasti yang menemukannya. Oke, mungkin segitu aja kita ulik tentang masalah explore dan mistisnya perjalanan kami secara langsung ngonten di tempat yang angker bisa dibilang gitulah. Terima kasih buat Bang Perdi udah datang ke sini repot-repot. Aku makasih juga nih sudah ya kan? diajak ini. Mudah-mudahan channelnya lancar terus lah. Amin. Sama-sama. Ya. Mungkin segitu aja konten dari kami di podcast Arija. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini beberapa hari ini banyak nih orang yang komen, Bang ikut dong gitu. Kalau mau ikut ntar Instagramnya ada di sini nih 2. Langsung coba Hikayat Malam atau Arija, ntar kita collab bareng lah untuk youtuber bro untuk explore. Soalnya gini Bang Per, orang-orang di luar sana itu pada bohong gitu kan. Aku ikut lah supaya aku percaya. Boleh gitu kan. Boleh. Ya mungkin segitu aja lah. Kalau ada salah kata dalam kami mengucap suatu tempat atau kejadian, kami minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Salam Banu Explore.